Dan kalau kita lihat dari kacamata ormas, tentunya ormas ini didirikan bukan untuk berbisnis atau mencari keuntungan. Tadi pertanyaan saya kan bukan soal setuju nggak setuju NU. Penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di luar mereka juga banyak yang berkontribusi untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh pimpinan. apa namanya? Saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk Ya, memberikan penjelasan? silakan Pak, tapi maksud saya itu Saya kalau mengerti, disentuh. saya akan masuk ke situ Pak Dedi. Kan Bapak Ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh? Tadi menyambung teman-teman yang sudah menyampaikan juga soal izin pertambangan untuk ormas keagamaan. Saya juga sependapat, saya kira saya rasanya kok kurang pas, kurang tepat mengenai kebijakan ini. Ya. Dari segi tentunya bisnis atau usaha itu lebih tepat kalau dijalankan oleh perseroan terbatas. Karena dalam menjalankan bisnis tentu penuh dengan resiko, ya, tidak selalu untung, dan kalau kita lihat dari kacamata ormas, tentunya ormas ini didirikan bukan untuk berbisnis atau mencari keuntungan, apalagi ormas keagamaan tentunya tujuan utamanya adalah memberikan yang terbaik sesuai dengan tujuannya kepada para anggotanya. Tetapi tentu kalau kita mau membantu ormas seperti ormas keagamaan untuk lebih maju lagi, menurut saya ada cara-cara lain yang lebih tepat atau lebih pas. Salah satunya kalau kita ingin mendorong untuk ormas itu melakukan usaha, mungkin kita lebih tepat kalau kita memberikan pembekalan kepada mereka untuk membentuk koperasi. Kita ketahui semangat koperasi adalah semangat untuk memajukan para anggotanya. Ya. Dan ini lebih pas menurut saya untuk ormas. Ormas adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Koperasi juga adalah, semangatnya adalah kumpulan orang, bukan kumpulan kapital. Ya. Dan koperasi bisa bermacam-macam, simpan pinjam, perdagangan, apapun itu sesuai yang dibutuhkan oleh ormas. Jadi kalau kita mau mendorong ormas atau anggota ormas untuk berusaha, saya pikir lebih tepat kalau ini dalam bentuk koperasi. Ya, mungkin Pak Menteri nanti bisa juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Membantu ormas dengan cara lain juga termasuk tentu pemberian CSR. Yang berikut menyangkut dengan IUP konsesi untuk organisasi keagamaan. Jadi begini loh, itu berangkat dari satu pemikiran Pak Dedi waktu saya jadi kepala BKPM pertama. Banyak baik individu maupun secara organisasi khususnya datang ke Bapak Presiden maupun ke saya. Apa omongan mereka? Pak, kenapa IUP itu dikasih ke asing? Terus? Kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus? Konglo-konglo. Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi Pak. Yang kedua,
secara filosofis tidak bisa kita naifkan bahwa memang kontribusi dalam membangun negara ini itu banyak yang terlibat. Salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, keagamaan di luar daripada person to person. Bagaimana sejarah kita tentang Serikat Islam, bagaimana beberapa tokoh-tokoh lintas agama kita juga melakukan perjuangan. Dan jujur, saya harus mengatakan bahwa pada garda terdepan itu banyak orang, tapi salah satu diantaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan ini. NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh dari Buddha, Hindu. Tidak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, tapi untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini juga, mereka pada posisi garda terdepan. Bagaimana agresi militer pada tahun 48. Yang memberikan fatwa jihad. Itulah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak ada fatwa itu belum tentu kita ini merdeka seperti sekarang kok. Pada saat konflik di Ambon, Pak Dedi, yang memediasi apa? Tokoh-tokoh agama-agama saudara-saudara kita agama Kristen dengan tokoh-tokoh dari agama Islam. Konflik di Poso. Izin Pak Enggak, Menteri. saya harus jelaskan ini. Saya dikasih waktu juga dong. Saya harus potong sedikit Pak Menteri. Pimpinan, melalui pimpinan. Reasoningnya saya nggak keberatan Pak. Ya, kita tahu semua, tidak hanya NU juga berkolaborasi dan berkorban untuk bangsa ini. Dalam semua tahap revolusi kita. Tadi pertanyaan saya kan bukan soal setuju nggak setuju NU. Penjelasan Bapak di berbagai media saya sudah terima dan saya tidak ada keberatan soal itu. Yang menjadi pertanyaan saya kan di luar mereka juga banyak yang berkontribusi untuk bangsa ini. Saya ini berkali-kali ditemui oleh Pimpinan, apa namanya? saya mengerti, saya akan masuk ke sana. Boleh nggak saya dikasih kesempatan untuk memberikan penjelasan? Silakan Pak, tapi maksud saya itu Saya tolong mengerti, disentuh. saya akan masuk ke situ Pak Dedi. Kan Bapak Ibu anggota DPR juga kan dalam memberikan pertanyaan kan ada prolog filosofisnya. Masa saya nggak boleh? Boleh izin Pak Dedi, sahabat saya, kalau sudah saya diizinkan saya mulai lagi. Gitu. Jadi apa yang saya mau sampaikan, jangan sampai pada saat bangsa ini masalah, tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat bangsa ini dibagi-bagi sumber daya alamnya, mereka jadi penonton. Itu landasan filosofisnya. Landasan konstitusionalnya adalah pasal 33. Dan pemerataan. Keadilan. Aspek demokrasinya itu harus ada civil society yang kuat. Dan bangsa ini tidak bisa hanya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi yang kuat juga harus dibarengi dengan pertumbuhan karakter bangsa yang kuat. Dan itulah peran tokoh-tokoh agama. Itu kira-kira. Nah kaitannya dengan itu pasti ada landasan aturannya. Orang banyak mempersoalkan waktu di awal PP ini dibuat ada aturannya enggak? Teman-teman, Bapak Ibu semua yang mulia pasti lebih paham daripada saya tentang undang-undang. Mekanisme proses pembuatan PP itu dilakukan lewat mekanisme rapat koordinasi antar kementerian teknis. Dibahas prosesnya. Setelah itu dirataskan. Baru keputusan atas itu lahirlah PP. Dan dasar daripada PP sebagai pohon gantungannya itu adalah pada perubahan Undang-Undang Minerba pasal 6 ayat 1 poin J. Nah sekarang pertanyaan. Kenapa organisasi kemasyarakatan keagamaan duluan? Kan itu yang menjadi. Jadi kita berikan prioritas kepada mereka sebagai awal dulu. Awal kita lihat perkembangan yang kedua. Nah kaitannya dengan Pak Dedi tadi punya pertanyaan. Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat adat yang lokasi-lokasi tambang? Ini bagaimana? Pak Dedi yang saya muliakan. Perpres 70 tentang pencabutan IUP. Salah satu diantaranya adalah kita akan memberikan pendistribusian UMKM daerah. IUP-IUP ini contoh batubara di Kaltara.
nikel di Sulawesi Tengah. Ya kita kasih aja orang-orang daerah situlah. Masa semuanya harus dikuasai oleh orang Jakarta sih? Tapi yang memenuhi syarat. Jadi ada instrumennya juga Pak. Saya memikirkan tidak hanya yang besar-besar. Yang kecil juga saya memikirkan Pak. Koperasi, BUMDes. Itu salurannya nanti lewat Perpres 70. Terhadap IUP yang dicabut, kita juga akan memberikan sebagai skala prioritas kepada mereka. Artinya apa? Betul bahwa organisasi kemasyarakatan ini tugasnya bukan cari duit, betul. Tetapi harus kita ingat bahwa organisasi kemasyarakatan ini juga punya badan-badan otonom, punya badan-badan bisnis. Yang kesemuanya ini mereka bisa melakukan kolaborasi untuk saling mensupport. Jadi rasanya sih saya nggak setuju ya kalau pendapat bahwa harus yang memberikan IUP itu harus kepada perusahaan-perusahaan gede. Yang kita kasih ini ke perusahaannya. Contoh NU. NU itu membuat PT. PT yang dibuat oleh NU itulah IUP-nya kita kasih ke mereka. Dan ini sangat selektif, tidak gampang. Sebab apa? IUP itu tidak dapat dipindah tangankan. Kalau dipindah tangankan, jadilah makelar kayak begitu. Kayak tadi, bisa jual beli. Ini nggak bisa Pak. Jadi begitu IUP, dia nggak bisa dipindah tangankan. Kemudian saham pemilik daripada PT itu bisa koperasi daripada organisasi kemasyarakatan itu atau blending dengan orang yang ada dalam organisasi kemasyarakatan itu. Dan organisasi kemasyarakatan sekarang, jangan kita berproses seperti dulu-dulu. Mereka ini kadernya bagus-bagus kok. Sudah ada juga yang pengusaha-pengusaha gede, ada juga uangnya. Jadi kalau kami berpandangan Pak, selama ini kita lakukan sesuai dengan kaidah norma dan mereka jaga lingkungan, jaga pajak, bayar pajak, kenapa tidak? Berikut juga ada pertanyaan. Loh mereka kan tidak punya spesifikasi di tambang. Bapak Ibu semua, saya ini kan mantan pengusaha tambang lah. Emang saya dari Papua datang langsung jadi pengusaha tambang? Emang saya paham tambang? Enggak. Dapat konsesi, baru kita suruh kontraktor kerja. Freeport juga kan menyuruh kontraktor. Yang penting disitulah kehadiran pemerintah untuk mendampingi mereka dalam rangka mencari partner yang baik, yang tidak dimanfaatkan, tetapi bisa melakukan sharing profit yang baik. Tujuannya apa? Agar organisasi kemasyarakatan ini bisa mendapatkan dana yang independen, halal dan mandiri untuk bisa membiayai program-program mereka tentang pendidikan, kesehatan, sosial dan lain-lain. Saya pikir itu Pak kira-kira garis besarnya. Baik. Nanti hal-hal teknisnya nanti pada saat pertemuan kita di rapat informal. Sedikit pimpinan. Silakan. Ini kan sangat penting Pak. Bapak punya komitmen untuk organisasi di luar organisasi keagamaan juga akan dapat Pak ya. Sorry, tadi yang itu untuk UMKM. Gini, saya kalau UMKM ini Pak terserah lah, tapi saya nggak terlalu ini kalau UMKM, ujungnya kan nanti pendana juga. Saya bicara tentang organisasi Pak, kelompok masyarakat. Misalnya tadi saya katakan, Legiun Veteran itu sekarang semua hidupnya merana Pak. Saya banyak bertemu mereka. Apakah kelompok seperti ini juga tidak perlu kita perhatikan? Khusus di Kalimantan misalnya, itu masyarakat yang berkorban ketika konfrontasi dengan Malaysia. Kalau saya ke Dapil, kalau saya ketemu, pasti mereka mempertanyakan juga. Negara tidak pernah lagi memberikan kepada mereka insentif bulanan atau apapun. Padahal mereka sudah tua-tua. Ini kan kelompok masyarakat yang kalau mengikut apa yang Bapak tadi katakan, berjuang untuk Republik ini mempertaruhkan nyawanya. Lalu yang ketiga, masyarakat adat Pak. Di Kalimantan itu Pak, sampai desa-desa itu punya yang namanya lembaga adat Dayak. Misalnya, ada Dewan Adat Dayak di setiap kabupaten kota maupun provinsi. Nah ini kan sebenarnya pemilik langsung dari kekayaan alam kita itu. Ini bagaimana Pak? Karena kalau larinya ke UMKM lagi, mohon maaf Pak, bukan saya prejudice Pak ya, kita sudah mengalami. Apakah itu koperasi, UMKM, ujung-ujungnya di belakang kan bohir juga Pak, larinya ya. Nah ini gimana Pak? Saya butuh, karena kan mereka bertanya ketika saya Kundapil, mereka tanya, Pak itu ormas keagamaan kami ini gimana gitu, Dewan Adat Dayak yang
APBD-nya nggak ada, ya kan mereka juga perlu mempertahankan, melestarikan budayanya Pak. Karena kalau di sana itu ada masalah, mereka nggak ke polisi Pak, tapi ke Dewan Adat. Nah ini gimana memperlakukan mereka, gitu. Kan ini nanti takut saya menimbulkan kecemburuan sosial di daerah mereka. Ada NU mendapat konsesi, mereka di pinggiran hanya nonton Pak. Nanti kan ini jadi potensi konflik. Itu yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Jadi kalau setelah ormas keagamaan, dewan-dewan adat yang ada di tempat-tempat itu sebagai penghasil tambang, bagaimana memperhatikan mereka? Ini cuma CSR. CSR itu pun biasa diambil sama kepala daerah, Pak. Rakyat itu nggak dapat apa-apa Pak.